Cek, cek, cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning, guys. Thank you very much for your attending class. Ya, hari ini kita ingin mempelajari tentang question tag. Sebenarnya beberapa kelas sudah dipelajari, sudah mempelajari, tapi kita akan mengulangi sekali lagi dan ini pertemuan satu pertemuan ya. Oke, ini share screen dulu sebentar. Jadi question tag ini adalah sebuah ungkapan kalau dalam bahasa Indonesia itu dan bukan, artinya adalah penekanan, sebuah penekanan. Misalnya kamu kamu mencintainya kan, nah itu yang kan itu dalam bahasa Indonesia seperti itu. Bukankah kamu mencintainya? Nah, sama aja kan? Nah, itu penekanan ya. Nah, dalam bahasa Inggris namanya question tag. Nah, question tag ini sendiri itu digunakan pada sebuah percakapan yang ringan atau percakapan yang serius. Kalau yang serius itu kayak interogasi antara kepolisian di kepolisian, misalnya menginterogasi seorang saksi atau menginterogasi seorang terdakwa, tersangka misalnya. Saya seperti kamu melewati rumah itu kan, kamu membunuhnya kan, kamu benar-benar menaruh racun itu ke dalam kopinya kan. Nah, seperti itu serius itu. Tapi untuk intonasinya sendiri itu berbeda. Kalau intonasi yang apa namanya yang serius itu lebih ke bawah, ke menurun. Misalnya kamu mencuri kan, terus serius. Tapi kalau konfirmasi yang tadi percakapan ringan, kamu benar mencintainya kan, serius. Itu percakapan yang santai, yang sifatnya itu konfirmasi biasa. Jadi perlu dibedakan ya, yang serius dan yang santai. Dan itu intonasinya ke atas, intonasi ke atas. Kamu benar-benar melewati cobaan yang berat kan. Nah, itu santai. Tapi kalau nadanya turun, itu serius. Oke, saya ingin share screen untuk penggunaannya sendiri. Oke, saya bisa lihat di sini ada question tag ya. Oke, ada subjek, verb, subjek, kata kerja, objek. Lalu disambung dengan hanya verb, kata kerja dan di situ subjek. Jadi saya ulangi lagi, ada subjek, kata kerja, lalu objek, lalu kata kerja, subjek. Dan subjeknya tadi yang di atas itu ditaruh di bawah, dan verbnya di sebelah itu ditaruh di sebelum subjek. Lalu ada di sini plus, ada minus, lalu tanda tanya. Ya, kalau dan sebaliknya, kalau minus maka setelah koma itu plus. Susunannya seperti ini. Saya ini, he is a teacher, isn't he? Perhatikan ya, he is a teacher, subject is a verb, terus teacher adalah objek, lalu isn't he itu
is ya, dari is yang di atas itu, yang di atas, lalu ada ditaruh lagi is gitu, is di bawah, karena di atas itu positif, lalu di bawahnya harus negatif. Oke, dia adalah seorang teacher, kan? Dia bukankah seorang teacher? Dia bukankah seorang guru? Atau dia seorang guru, kan? Nah, artinya seperti itu. Nah, ini adalah soal he is from Somalia. Oke, jawabannya apa? Tinggal di bawah, taruh sini, di sini ditaruh, itu uh, nya di akhir, isnya ditaruh di isnya ditaruh sebelumnya, jadi is he, tapi sini ada positif, jadi harus ada negatif. Jadi isn't he is from Somalia, isn't he. Lalu ada yang kedua, he is not good at math, is not good at math. Nah, isnya ditaruh di setelah koma, lalu ada he, is he. Karena negatif di sini not, ada not, jadi is he saja, nggak usah pakai not lagi. Jadi he is not a good at math. Is he? He is good. He is doing big job. Is doingnya, uh, apa? Ada ing ya, tapi kita nggak usah lihat is doingnya ya. Doingnya nggak usah dilihat. Langsung aja di sini. Is taruh sini, taruh setelah koma. Terus ada he-nya di sebelum tanda tanya. Terus di sini ada positif dan negatif. Jadi he is doing a big job. Isn't he? Isn't he? Ya, oke ya. Lanjut. Perlu dipahami di sini ada, kalau dalam bahasa Inggris ada full verb, ada yang disebut dengan to be. Kalau full verb itu kata kerja yang artinya penuh, maksudnya kata kerja yang jelas gitu. Misalnya uh, tidur, makan, dalam bahasa Inggris sleep, sleeping, eating, uh, duduk, berdiri, itu kan jelas ya, artinya jelas. Misalnya tidur itu di dalam bahasa Inggris ya sleep, atau makan itu dalam bahasa Inggris juga eat. Tapi ada yang um, apa nggak jelas ya, misalnya to be itu nggak jelas. Misalnya he is smart, dia pintar. He is 7 years old, dia berumur 7 tahun. He is a student, dia seorang murid. Jadi yang pertama, dia, oke, saya ulang lagi. He is smart, dia pintar, tidak diartikan. Isnya tidak diartikan. He is 7 years old, dia berumur 7 tahun. Isnya diartikan menjadi 7 tahun, 7 tahun, berumur 7 tahun, berumur ya, berumur. Isnya menjadi berumur. Lalu yang ketiga, uh, he is a student, dia adalah berumur dan ada yang tidak diartikan. Maka itu bukan full verb. Maka perlu dibedakan ya, to be dan full verb. Dalam bahasa Indonesia nggak ada ini. Oke, lanjut kita ke misalnya seperti ini. He speaks in English. He speaks in English. Nah, kita harus memastikan bahwa he speaks. Speaks itu dalam cerita yang lima cerita yang saya pernah ceritakan itu adalah berarti dia ini apa namanya masuk dalam present tense. Kalau masuk dalam present tense, maka yang perlu diperhatikan adalah ini apa? Dia harus menggunakan does atau do atau ya does atau do. Saya nih, he speaks. Ada s-nya, berarti dia harus pakai does. Berarti does she. Positif negatif, di atas positif,
maka di bawahnya negatif. Itu tadi ada pertanyaan. She brings some food. She likes him. He talks too much. They have lunch. They don't like sugar. They don't drink coffee. Sorry, they do drink coffee. Oke, ini akan saya bahas, akan saya apa bahas di lain waktu ya. Tapi ini tolong dikerjakan dulu. Saya kasih contoh satu ya, misalnya she brings some food. She brings berarti ya di atas tadi ya, kayaknya does berarti ada s-nya kan, brings ada s-nya. So berarti kita butuh does she. Belum cukup kita lihat positif apa negatif. Brings itu nggak ada not-nya, berarti dia positif. Lalu kita butuh not ya setelah does. She brings some food. Does not she atau doesn't she? Oke ya, gampang ya. Oke, kita lihat. Nah ini kalau ini past tense. Karena di sini di halaman 12 ada past tense ya. Past tense, apa itu past tense? Past tense ya untuk lampau. Misalnya seperti ini. Speaking didn't always ensure positive things, did it? Oke, kita lihat di sini. Speaking, speaking di situ bukan orang ya. Jadi kita nggak bisa ngomong he, she, they, we, I itu nggak bisa. Karena itu bukan orang. Jadi kita ganti dengan it. It menggantikan speaking ya. Didn't di sini didn't berarti negatif. Kita butuh positif. Jadi did saja. Oke, udah ketemu, kita balik. Did it ya. Speaking didn't always ensure positive things. Did it? Nah, seperti itu. Lalu ada the man delivered food. The man delivered food. Oke, berarti kita butuh apa namanya? Delivered itu kalau yang verb 2 itu rata-rata dia pakainya did atau was were. Kalau yang to be pakainya was were. Kalau yang full verb pakainya did. Contoh, the man delivered food. Delivered itu full verb ya. Jadi kita perlu did. Positif atau negatif? Oh, positif. Jadi pakainya harus pakai not. The man delivered food. Did not man atau did not he gitu. Nah, yang lainnya tolong dikerjakan dulu. Kita apa? Apa namanya? Kita bahas di waktu. Oke, lanjut. Sorry. Nah, ini ada will, would, can, atau could. Will, would, can, or, atau could. Di sini uh, gampang sekali tinggal dibalik. Positif, negatif, dibalik positif atau negatif dulu. Kita lihat ini. Won't. It won't always be smooth sailing. Will it? It won't. It won't itu berarti will not ya. Oke. Jadi kita butuh will saja. Oke, will it. Seperti itu ya, gampang sekali. It won't always be smooth sailing. Will it? Nah, kalau yang will harus jadi won't. Kalau yang would jadinya apa? Ya would. Nah, misalnya ini, may, you may. Nah, may nggak bisa menjadi won't ya, jadi may not. Kenapa will jadi won't, Pak? Oh iya, will not itu sama dengan won't. Jadi will not itu bisa ditulis won't. Ya, lanjut. Exercise. Silakan kerjakan exercise-nya. Silakan. Nah, ini Google Form-nya di sini ya. Ada alamat Google Form. Nanti saya akan masukkan ke deskripsi. Oke. Ya, jadi lihat ya, gampang sekali. Oke, jadi nanti saya akan kasih dari awal, misalnya seperti ini. Nah,
Nah, ini nih. Mulai dari sini. He isn't teacher. Berarti ini satu, dua, tiga. Apa namanya? Tiga apa? Yang mulai dari nomor sini ya. He is from Somalia. Terus bawahnya he is not good at math. Bawahnya ini. Terus bawahnya lagi langsung ini ya. She brings some food. He like him. Talk so much. Dan lain sebagainya. Terus nanti masuk ke sini ya, the man delivered food, you reflect your attitude dan sebagainya. Oke, bisa dimengerti. Silakan nanti dikerjakan di apa namanya di Google Form, lalu dikumpulkan, di submit. Mungkin malam ini harus jadi ya. Jadi langsung nanti kita scoring. Oke, terima kasih atas waktunya. Eh, oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mohon maaf saya hari ini penuh dengan seminar-seminar, penuh dengan workshop, penuh dengan mengajar. Jadi saya pakai asinkron saja. Oke, terima kasih. Thank you. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.